Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Dimas Share dan pastinya di channel gue. Gimana kabar kalian semua bro? Semoga baik-baik aja dan pastinya diberikan kelancaran segala aktivitas kalian ya. Gue hampir openingnya lupa bro. Aduh, akhirnya ngonten lagi, akhirnya ngevlog lagi, akhirnya bawa juga nih motor. Setelah sekian lama nih motor jadi pajangan doang ya di rumah. Akhirnya gue pakai juga nih motor. Sekarang gue baru balik kerja. Gue berharap semoga subscriber gue masih pada inget sama gue ya. Aduh bro, ya gini lah. That's why kenapa gue jarang banget bawa motor ini harian. Karena ya ini tuh bro, lu lihat sendiri kan jalanannya kayak apa tuh, ya kan. Terus gue bawa motor kayak gini ya. Nah ini gue akan bahas sih bro. Gue akan bahas apa namanya ya, worth it atau enggak, atau bagaimana sih impresinya ketika motor Suzuki GSX R150 ini itu kita bawa harian gitu kan. Gimana feelnya, gimana sih impresinya, seperti apa sih. Ini adalah opini gue pribadi ya bro, opini gue pribadi. Jadi semua berdasarkan experience yang gue rasain sendiri gitu. Dan jadi di video gue kali ini untuk mengawali comebacknya gue setelah 3 bulan lamanya ya kan, ya gue akan ngebahas itu karena udah ada beberapa dari kalian yang minta itu. Khususnya orang-orang yang mungkin lagi memilih atau mencoba mencari-cari motor sport firing kelas 150cc yang tepat untuk mereka gitu kan. Jadi mungkin buat kalian yang lagi mempertimbangkan ya kan, untuk mungkin hanya ada apa ya, main bike ya, atau gimana ya bahasanya, motor satu-satunya yang harus dipakai harian dan dipakai San Mori gitu kan. Apa nih motor yang tepat gitu kan. Nah sebenarnya gue nggak akan bilang motor yang paling tepat adalah GSX untuk dibawa harian, enggak. Tapi gue lebih ke arah kayak ngasih aja experience gue, nanti kalian simpulin sendiri gitu. Oke, yang pertama kita mulai dari apa namanya, langsung ke konsumsi bahan bakar ya. Kalau misalkan motor ini dipakai harian itu gimana? Jadi kalau misalkan gue simpulin untuk konsumsi bahan bakar untuk dipakai harian, dalam tanda kutip macet-macetan lah ya gitu, ya masih gue bisa bilang masih masuk akal ya. Tapi gue bisa bilang irit di sini gue harus lebih specifically lagi kan. Pasti kalau gue hanya bilang irit, kayaknya kalian bingung juga ya. Kalau gue akan compare antara motor sport 50cc yang sekelasnya GSX, yaitu ada CBR dan R15. Terus juga R15 pun gue juga sempat pernah make. Ya mungkin gue akan tolak ukurnya ke sana ya, ke motor-motor yang mungkin udah pernah gue cobain gitu. Dan alhamdulillahnya hampir sport firing 150cc udah gue cobain gitu kan. Nah, aduh, gue kalau macet gini tuh kayak mau ngomong apa, jadi bingung gue tuh. Udah bingung, macet, pengap gue pakai full face anjir. Udah gitu udah jompo juga. Aduh. Oke, jadi gue coba pelan-pelan ya ngomongnya ya, supaya gue nggak pengap. Ini gue dalam helm full face terus gue harus ngoceh-ngoceh, macet-macetan ya. Jadi untuk konsumsi bahan bakar, kalau misalkan di-compare dari rival-rivalnya, gue bisa bilang GSX ini mungkin yang paling boros ya, menurut gue. Jadi disclaimer ya, ini menurut gua. Setelah gue mencoba beberapa rivalnya untuk dipakai harian, kayaknya GSX ini cenderung paling boros di antara kompetitor lainnya. Kenapa gue simpulin gitu? Karena ya gue udah rasain sendiri gitu. Beda lah kalau gue belum ngerasain, gue nggak mungkin gue ngomong kayak gitu. Gue udah ngerasain sendiri bedanya. Khususnya R15 ya, gue paham banget R15 itu karakternya seperti apa, dan gue udah sempet nyoba juga kan, gue sempet punya juga gitu. Jadi ya jadi sah-sah aja kan untuk gue tuh berpendapat gitu. Nah kalau dibandingkan sama R15 ya, kalau misalkan head to head nih, gue bahas head to head ya. Kalau CBR gue kesampingkan dulu, nanti gue akan bahas sendiri. Nah kalau head to head jelas sih menurut gue R15 masih gak jauh ya, masih lebih irit sekitar 30% dibanding GSX. Ini opini gue pribadi ya. Tapi bukan berarti ini jor-joran banget sih bahan bakarnya, enggak sih sebenarnya. Cuma karena gue harus menspesifikkan, jadi gue bisa bilang kayak gitu berdasarkan experience gue sendiri gitu. Itu kalau gue bahas dari sisi bahan bakar ya. Nah kalau sama CBR gimana nih? Di antara ketiga ini mana nih yang paling irit? Gue bisa bilang sih motor 150cc yang menurut gue worth it dari bahan bakar ya. Untuk stop and go ya
Kalau nggak CBR ya R15. Ini kalau gue bahas dari konsumsi bahan bakar ya, ini baru dari satu aspek. Kalau kita compare ke beberapa aspeknya nanti gue akan jelasin lagi. Ya, kalau pandangan gue ya, kenapa yang menyebabkan GSX itu mungkin bahan bakarnya atau konsumsi bahan bakarnya di atas, agak sedikit lebih boros dibanding rival-rivalnya, karena secara spesifikasi mesin ya GSX ada di atasnya gitu. Jadi ya wajar-wajar aja, jadi menyesuaikan sama spek mesin juga gitu kan. Jadi ya menurut gue sah-sah aja sih, dan worth it aja kalau kita compare dari masa bahan bakar gitu kan. Lalu yang kedua adalah, mungkin ini hal yang mungkin buat beberapa orang sepele, tapi kayaknya gue harus bahas juga gitu, yaitu dari suhu mesin ya bro. Ketika kita pakai harian di bawah macet-macetan tuh kayak gimana suhu mesinnya gitu kan. Nah, kayaknya buat kalian yang user-user motorsport firing pasti nggak asing lah ya sama suhu mesin dari motorsport gitu kan. Rasa-rasanya tuh kayak udah berteman sama suhu mesin gitu kan. Tapi di sini impresi yang berbeda dengan motor-motor rival-rivalnya. Gue bisa bilang suhu mesin GSX itu lumayan sih, lumayan berasa di betis ya. Gue bisa bilang karakternya gini bro, supaya lo gampang ngebayanginnya ya. Kalau R15 V2 ibarat kata tuh harus dibawa rada-rada ngebut supaya suhunya normal gitu. Tapi kalau semisalkan GSX ini, dia kalau emang benar-benar macet banget, berhenti ya ibarat kata tuh kecepatan gak nyampe 10 km mungkin ya, kayak ngerangkak kayak gitu, kayak merayap, dia baru berasa banget sih bro. Jadi kalau untuk suhu mesin terasa sih bro, terasa, dan terasanya tuh ya banget gitu. Tapi ya buat gue sih nggak mengganggu ya, karena udah terbiasa aja gitu. Cuma kalau mungkin kalian baru nyoba gitu, kayaknya gue rasa rada-rada terganggu deh dengan suhu mesin ketika kalau pakai harian macet-macetan gitu tuh. Lumayan sih bro, apalagi kalau lo siang bolong gitu, aduh betis lo udah kayak mateng gitu loh. Itu kok dari suhu mesin ya bro, kalau dipakai harian. Cuma kalau misalkan konstan 40, 60, 80 ya nggak berasa lah. Ini gue bahas kalau di kemacetan aja sih gitu. Itu sih bro, kalau dari suhu mesin ya. Lalu yang berikutnya adalah aspek berikutnya, ini banyak banget sih yang nanyain sama gue, sumpah. Masalah posisi riding. Nah, ini posisi riding banyak banget yang nanya sama gue, bang. Gue pengen beli motor tapi cuma satu nih, pengen buat harian sama bisa buat dipakai San Mori sama buat kerja. Gimana posisi ridingnya gitu kan? Ya apa ya? Ini mau jujur aja ya. Jujur, posisi GSX ini menurut gua yang paling seksi untuk motorsport firing ya. Untuk riding positionnya dari ridernya ya, itu seksi banget sih kalau dilihat gua, menurut gua ya. Tapi ya lo tahu sendiri, keren itu kan nyiksa ya kan. Jadi ya menurut gua ya, kalau lu mau pakai harian, kalau nggak biasa naik motor sport, aduh PR banget sih. Telapak tangan lu, pinggang lu, leher lu. Gue sih nggak terlalu trigger ya kalau masalah pinggang, alhamdulillahnya nggak. Jompo gue masih levelnya belum level to the max gitu. masih aman kalau pinggang. Tapi kalau misalkan udah telapak tangan tuh, aduh. Kalau boncengan apalagi ya kan, karena automatically ya, apalagi cewek pasti nyendernya ke lu, nemploknya ke lu, dan bebannya jadi ke lu semua gitu kan. Jadi kalau dari posisi riding ya, kalau gue bandingin dari R15 V3 ya, karena kalau gue banding sama R15 V2 atau CBR kayaknya nggak apa ya, nggak fair aja, karena mereka upper yoke ya kan. Kalau R15 V3 dan GSX ini kan udah under yoke gitu. Jadi menurut gue agak lebih nyambung lah gitu kalau kita compare gitu. Masa gue nge-compare sama hal yang nggak nyambung gitu, kayak nggak fair aja. Kalau gue bandingin sama R15 V3, bedanya gini bro. R15 V3 itu kayaknya berasanya itu karena tangkinya gede ya, jadi kayak meluk tangki gitu. Ini karena ini ramping banget gitu, jadi kayak berasa nunduk aja biasa gitu. Tapi kalau gue compare capek mana lelah mana, agak 11-12 sih kalau gue bandingin sama R15 V3 ya. Tapi kalau gue persenin ya, R15 V3 tuh pegelnya sekitar ya 70% lah. GSX itu sekitar 80%-an lah gitu. Itu kalau gue kalkulasiin supaya kalian kebayang aja sih. Nggak jauh beda, sama-sama pegel, sama-sama nyiksa, ya kan.
Kalau dipakai untuk harian, untuk posisi ridingnya ya pasti nyiksa sih sebenarnya. Mau terbiasa atau nggak terbiasa pasti ada aja triggernya gitu, pasti ada aja pegelnya gitu. Dibanding lo naik motor metik atau motor bebek gitu kan, ya jelas no issue sama sekali gitu. Tapi kalau ya motor sport bro ya kan dipakai harian, ya lu udah tahu sendiri lah resikonya gimana. Tapi ntar ada lagi aja nih yang komen, ah lebay lu bang, gue mau udah terbiasa kayak gitu-gitu nggak berasa. Ya itu kan lo di sini kan gue kok ditanya terbiasa kok, tapi kan keluhannya apa gitu. Gue mendeliver itu, gue share informasinya supaya mungkin ini informasi gue tujukan untuk orang-orang yang mungkin masih mempertimbangkan mau milih motor mana gitu kan. Jadi itu sih kalau dari posisi riding menurut gue GSX ini yang paling seksi sih gitu, karena nunduknya tuh keren gitu menurut gue, grill motor sport banget gitu. Ya hampir-hampir mirip lah ya kayak R15 V3 tuh, sama-sama posisinya tuh nunduknya tuh serem gitu, motornya tuh keren aja gitu. Gue pribadi kan gue emang dari awal suka motor sport yang nunduk gitu dibanding yang tegak. Bukan berarti ini selera pribadi ya, bukan gue membuli beberapa motor yang mungkin tegak motor, enggak sama sekali. Ini lebih ke arah selera pribadi. Kalau gue udah milih motor sport, gue nggak akan nyari nyaman, karena nggak ada motor sportnya 100% nyaman tuh nggak ada sih menurut gue, kecuali naik sport naked gitu. Tapi kalau motor sport firing kayaknya susah juga nyari yang nyaman gitu ya. Ya senyaman-nyamannya motor sport firing kayaknya ya pasti ada triggernya aja sih gitu. Ini kalau dari posisi riding ya menurut gue. Terus di sini gue akan ngebahas suspensi ya bro. Suspensi ketika dipakai harian nih motor gimana sih. Nih kalau misalkan gue pakai suspensi ya, dari sisi suspensi GSX dulu ya. Kalau GSX ini cenderung suspensi yang yang belakang itu rada lebih stiff ya, dibanding R15 ataupun CBR. Ini menurut gue pribadi. Ini nggak tahu faktornya apa, tapi menurut gue karena emang motornya ringan, supaya dia lebih stabil di tikungan, lebih stabil pada saat dia speeding, ya wajar aja dibikin stiff gitu, dibikin rada lebih keras gitu kan, karena lebih stabil juga. Karena gue kalau misalkan tadi gue sambung ya, kalau kalian nonton video gue yang sebelum-sebelumnya pada saat gue review motor ini, impresinya seperti apa, first impression seperti apa, gue bilang gue belum pede sama motor yang entengnya kayak GSX ini gitu. Jadi pada saat cornering gitu kan, gue belum pede sama motornya seenteng ini, karena gue mikirnya tuh takut nggak stabil aja gitu. Ini kan pandangan awal gue ya, karena gue belum kenal banget sama ini motor gitu. Awalnya gue mikir seperti itu, karena ini motor tuh enteng banget, ramping banget. Jadi menurut gue untuk suspensinya dari segi handling ya, untuk dibawa harian itu masih oke lah, oke gitu. Dipakai ngebut oke, dipakai macet-macetan juga oke, ya cukup lah gitu. Maksud gue kalau kayak bang, tapi kan suspensi depan belum upside down, kalau dibandingin sama yang lain udah pada upside down, ya itu bener sih gitu. Tapi ini pandangan pribadi gue ya, sekali lagi ini pandangan pribadi gue. Upside down dengan teleskopik biasa itu berasa tuh kalau di sirkuit sih bro sebenarnya ya, kalau menurut gue ya, kalau dipakai high speed, dipakai cornering. Tapi kalau daily kayak gini menurut gue ya sama-sama aja gitu. Ini tuh biasa sih kayak gitu. Ini pandangan gue sendiri ya, walaupun ya mungkin kalau dari look ya nggak bisa bohong, upside down the best menurut gue. Tapi kalau dari segi fungsi di bawah harian, teleskopik bagi gue udah lebih dari cukup sih menurut gue gitu. Tapi kalau lebih ke look, aksesoris, estetika motor, ya itu gue ya jelas lah USD menang lah. Di sini gue akan bahas mungkin aspek terakhir ya, aspek terakhir dari yang menurut gue penting ya untuk kalian tahu gitu. Impresinya untuk stop and go ya kan, nggak jauh-jauh lah ya. Kalau dipakai motor harian tuh kan pasti nanyain kalau stop and go enak nggak gitu kan. Untuk stop and go itu nyaman atau enggak gitu. Jujur lagi, gue kan nggak jangan mentang-mentang gue naik GSX terus apa yang ada di GSX tuh kayaknya gue dewa-dewakan, enggak juga gitu. Gue nggak bisa bilang ini kekurangan juga enggak, jelek juga enggak, ya bagus-bagus amat juga enggak gitu. Tapi di sini yang harus kalian garis bawahi adalah gue membahas itu adalah impresi. Jadi apa yang gue rasain sih dari motor ini gitu kan, karena setiap produk itu mendeliver impresinya yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau untuk impresi pada saat stop and go jelas sih ya, karena
karakter motor atau basic mesin dari GSX ini overbore ya. Tenaganya itu ada di atas. Ini ya, dari yang gue rasa-rasa itu adalah kalau nggak dari spesifikasi di atas kertasnya, tapi yang gue rasa-rasa sendiri itu tenaganya GSX itu keluar ketika 7500 rpm ke atas. Ini yang gue rasa-rasa sendiri ya, kayak ada tiba-tiba tuh ada tenaga yang entah kayak kesurupan gitu loh tiba-tiba. Tapi di bawah itu ya gue bisa bilang untuk stop and go tuh ya aduh loyo gitu loh. Jadi kalau ditanya dari untuk kenyamanan stop and go ya bisa gue bilang nyaman, cuma nggak senyaman kompetitornya gitu. Jadi itulah kalian simpulin sendiri, karena ya itu tadi, ini tenaganya ada di atas kalau untuk GSX ini. Tapi kalau untuk lu menikmati jalanan perkotaan di saat sepi, jangan ditanya lah. GSX ini menurut gue paling asik sih gitu loh. Paling asik nggak tuh pakai X. Paling asik sih menurut gue untuk nikmatin jalanan lowong di perkotaan gitu kalau naik GSX ini. Aduh, itu sih ya beberapa poin yang bisa gue share ke teman-teman semuanya. Jadi sorry banget bro kalau semisal gue akhir-akhir ini, bukan akhir ini nih ya emang udah lama banget, 3 bulan lalu gue terakhir ngupload video. Terus juga gue mungkin low respon banget untuk balas-balasin komen YouTube, DM Instagram, karena jujur gue alhamdulillahnya lagi ada kegiatan yang mungkin menyita lumayan banyak waktu gue gitu. Jadi mohon dimaklum aja. Thank you banget buat yang masih antusias nungguin vlog gue, nungguin konten-konten dari channel YouTube gue. Thank you banget. Gue nggak tahu lagi, gue ngeliat insight dari YouTube gue kayaknya nggak turun-turun, khususnya video-video terakhir gue yang ngebahas tentang GSX. Gue aduh speechless gue kalau ngebahas antusiasme dari kalau ngebahas GSX tuh ada aja gitu. Gila-gilaan kalian tuh, militan banget gitu, pengguna-pengguna atau user-user GSX ataupun kalian bikers entusias. Wah, gue thank you banget sih bro. Mungkin itu aja ya bro yang bisa gue kasih. Semoga gue bisa rutin lagi bikin video. Kalau kalian punya pertanyaan bisa langsung aja DM ke Instagram gue atau komen di YouTube gue. Gue akan berusaha untuk menyempatkan ngerespon itu semua. Jadi udah ya, itu aja mungkin ya. Oke, jangan lupa follow Instagram gue di @dimas.syardan. Lalu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.